Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar pemeriksaan pada proses audit. Saya Nur Septiani Putri yang akan menjadi tutor pada kelas auditing 1. Untuk belajar proses dasar auditing, kita mulai dari mengetahui pengertian dari auditing itu. Di sini siapa yang sudah tahu apa pengertian auditing? Nah, betul. Jadi, auditing merupakan proses pemeriksaan yang sistematis dan objektif terhadap informasi keuangan. Ya. Jadi proses auditing itu seperti itu. Sesuai dengan definisinya. Pemeriksaannya harus sistematis dan objektif terhadap informasi keuangan. Oleh karena itu, tujuan utama adanya proses audit adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan merupakan informasi yang bebas dari salah satu material. Proses audit itu makanya digunakan untuk meningkatkan keandalan dari laporan keuangan. Karena audit itu digunakan untuk mencapai tingkat keandalan laporan keuangan, maka seorang auditor pun harus memiliki sikap yang kayak gimana? Sikap yang independen dan objektif. Untuk audit itu memiliki jenis-jenis audit. Ada 3 jenis audit. Yang pertama ada audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Karena di sini hari ini kita masih membahas konsep dasar. Nah, ini saya berikan contoh sederhana pada proses yang pertama, proses audit laporan keuangan. Di sini terlihat neraca keuangannya. Ada akun kas, piutang, persediaan, aset tetap, aset lainnya, akun utang usaha, utang bank, jangka pendek, utang bank jangka panjang, modal saham, dan laba ditahan. Pada nilai yang ada di neraca ini, auditor itu tidak sekedar melihat apakah jumlahnya benar, tetapi tim auditor itu harus melakukan pengumpulan bukti untuk memastikan transaksi dan saldo tersebut dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Kemudian pada proses audit, misalkan di sini tim auditor memeriksa neraca, maka pada akun kas diperiksa oleh auditor melakukan rekonsiliasi bank dan memeriksa ke rekening koran. Untuk akun piutang, maka tim auditor akan mengirim konfirmasi kepada pelanggan untuk memastikan jumlah piutangnya benar. Pada akun persediaan, maka tim auditor perlu melakukan atau mengamati stok opnam dan mencocokkan hasil perhitungan dengan catatan perusahaan. Untuk akun aset tetap, tim auditor akan memeriksa dokumen pembelian aset dan melakukan pemeriksaan fisik. Untuk akun utang, maka tim auditor akan memeriksa rate faktur, bukti pembelian, serta dokumen pendukung lainnya. Saat proses audit, di sini dimisalkan adanya temuan bahwa pada akun piutang yang tadi tercatat 2,1 miliar itu ternyata senilai 350 juta tidak dapat dikonfirmasi dan tidak didukung bukti yang cukup
yang ada di perusahaan. Maka tim auditor bisa mempertimbangkan harus mempertimbangkan lagi bahwa akun piutang itu apakah dapat mempengaruhi salah satu material pada laporan keuangan. Kemudian saat proses audit, memeriksa bukti-bukti, maka untuk yang terakhir, tim audit akan akan memberikan opini yang terakhirnya. Saat perusahaan sudah dikasih kesempatan untuk memberikan bukti, memberikan konfirmasi, sudah diberikan waktu sampai akhir waktu belum dapat menunjukkan bukti dan konfirmasi, maka opini dari tim auditor ini dapat muncul opininya, yaitu opini wajar dengan pengecualian. Karena itu tadi ya, ada akun yang tidak dapat dikonfirmasi dan tidak memiliki bukti yang cukup. Nah, untuk proses pada audit operasional, di sini dicontohkan audit operasional pada restoran. Nah, ini contohnya masih sederhana ya, karena ini kan kita masih belajar konsep dasarnya. Pada sebuah restoran melaporkan adanya masalah, yaitu biaya bahan baku yang terus meningkat. Pemilik restoran meminta auditor untuk melakukan audit operasional. Kemudian tim auditor melakukan pemeriksaan dan menemukan masalah-masalah. Di antaranya, penggunaan bahan baku tidak tercatat rutin, banyak bahan makanan yang kadaluarsa, tidak ada standar jumlah bahan untuk setiap menu, pembelian bahan baku dilakukan tanpa membandingkan harga dari beberapa pemasok, persediaan tidak dihitung secara berkala. Nah, itu masalah-masalah ditemukan. Kemudian selanjutnya, maka menentukan tujuan audit. Tujuan auditnya apa ini? Berarti tujuan auditnya tim auditor berarti nanti akan memberikan perbaikan dalam hal penggunaan bahan baku yang seharusnya ke depan harus lebih efisien, pembelian bahan bakunya harus lebih ekonomis, prosedur pengelolaan persediaannya harus efektif, memberikan penjelasan tentang faktor lain yang dapat menyebabkan tingginya biaya bahan baku. Nah, itu sudah ditentukan tujuan auditnya. Nanti di akhir mau dapatnya apa dari proses audit ini. Setelah ditentukan tujuan, maka dapat melakukan penetapan prosedur auditnya. Maka di sini tim auditor melakukan prosedurnya, yaitu mengamati proses pembelian dan penyimpanan bahan baku, memeriksa dokumen pembelian, membandingkan harga dari beberapa pemasok, menghitung persediaan fisik, membandingkan jumlah bahan baku yang dibeli dengan jumlah yang digunakan, melakukan wawancara dengan bagian dapur dan bagian pembelian. Nah, itu prosedur audit udah ditetapkan, maka dilaksanakan aktivitas auditnya. Kemudian selanjutnya maka akan menghasilkan temuan audit. Tim auditor di sini dimisalkan menemukan restoran ini dalam 1 bulan membeli bahan baku senilai 30 juta, tetapi 4 juta senilai 4 juta rupiah itu bahan makanannya terbuang karena kadaluarsa. Kemudian perbedaan harga pembelian dari pemasok dan beberapa bahan sebenarnya bisa dapat diperoleh harga yang lebih murah, bisa lebih murah 5-10%, bisa didapat dari pemasok lain daripada pemasok yang sekarang.
Selanjutnya, tim auditor akan memberikan kesimpulan restoran ini memiliki pengelolaan bahan baku yang belum berjalan efisien dan ekonomis. Dapat diperoleh pengetahuan bahwa kelemahan utamanya disebabkan oleh tidak adanya standar penggunaan bahan, pengawasan pengendalian persediaan yang lemah, serta proses pemilihan pemasok yang belum optimal. Di akhir proses audit, maka auditor akan memberikan rekomendasi sesuai tujuan audit. Di sini tim auditor menyarankan membuat standar untuk penggunaan bahan setiap menu, melakukan pencatatan persediaan secara rutin, menggunakan metode FIFO dalam mencatat persediaan, membandingkan harga dari pemasok yang lain sebelum melakukan pembelian. Tadi biar harga yang dibeli itu siapa tahu ada yang lebih hemat, ya, lebih rendah biayanya dengan kualitas yang sama dari pemasok lain. Jadi perlu ada pembandingan harga dari beberapa pemasok, kemudian menetapkan batas minimum dan maksimum persediaan, melakukan evaluasi bahan yang terbuang setiap bulan. Itu dari proses audit operasional. Sekarang kita selanjutnya masuk ke penjelasan kasus sederhana audit kepatuhan. Di sini dimisalkan sebuah perusahaan itu memiliki aturan pada pembelian barang di atas 10 juta harus mendapatkan persetujuan dari manajer. Di sini tim auditor gunanya untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Di sini langkah pertama, tim auditor akan menilai beberapa transaksi pembelian. Di sini ditemukan misalkan di sini ada pembelian ATK. Pembelian ATK nilainya 12 juta rupiah. Di sini ditemukan belum ada persetujuan. Pembelian peralatan itu nilainya lebih dari 10 juta, yakni 15 juta, tetapi tidak ada persetujuan. Ini setelah dilakukan pemeriksaan terdapat adanya ketidakpatuhan. Kemudian seperti audit operasional, di audit kepatuhan juga setelah tadi langkah pertama menentukan masalah, yang kedua maka menentukan tujuan auditnya, tujuan proses auditnya. Tujuan proses audit di sini, maka tim auditor diharapkan memberikan rekomendasi, memberikan penjelasan atau perbaikan terhadap SOP perusahaan yang terkhusus pada proses pembelian. Kemudian pada proses yang pembelian di atas nilainya itu di atas 10 juta harus rapi, harus taat, lengkap mendapatkan persetujuan semuanya, ya. Dokumen pembeliannya harus lengkap, karyawannya tentunya harus menjalankan prosedur sesuai ketentuan perusahaan. Kemudian setelah ditetapkan tujuan proses auditnya, maka proses audit yang dipilih prosedurnya yaitu pertama, memeriksa dokumen pembelian, memeriksa invoice dan bukti pembayaran, memeriksa formulir persetujuan pembelian, mewawancara dengan bagian pembelian, membandingkan transaksi dengan SOP perusahaan. Itu sudah menetapkan prosedur audit. Kemudian tentunya selanjutnya prosesnya adalah mendapatkan temuan audit. Di sini dimisalkan temuan auditnya ada 20 transaksi pembelian
4 diantaranya itu tidak memiliki persetujuan manajer, padahal nilainya lebih dari 10 juta. Nah, ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap SOP. Maka tim auditor dapat memberikan kesimpulan bagian pembelian belum mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Maka selanjutnya pada akhir proses audit, tim auditor akan memberikan rekomendasi. Sama ya seperti audit operasional dan audit di laporan keuangan juga sama. Di akhir prosesnya, tim auditor pasti akan memberikan rekomendasi. Nah, di sini pada kasus audit kepatuhan, tim auditor memberikan rekomendasi yaitu mewajibkan persetujuan elektronik atau tertulis untuk pembelian di atas 10 juta. Ya, mewajibkan persetujuan ya. Nah, rekomendasinya kemudian tidak memproses pembayaran sebelum dokumen lengkap, memberikan sosialisasi ulang mengenai SOP pembelian pada karyawan, kemudian melakukan pemeriksaan rutin terhadap transaksi pembelian. Nah, itu dia dari proses audit kepatuhan. Nah, hari ini kita sudah selesai membahas ya. Kita mengetahui tentang konsep dasar pemeriksaan. Konsep dasar pemeriksaan yang tadi sudah dijelaskan, diantaranya adalah konsep dasar audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Itu dia penjelasan pemaparan saya hari ini. Kita akan berjumpa pada sesi kelas berikutnya. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah menyimak penjelasan dari saya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.